sedang saudara hadapi hari ini. Dia Tuhan yang lebih hebat, Dia lebih dahsyat dari segala urusan dan masalah kita. Haleluya. Di hari ini lewat pujian yang kami dengungkan di hadapan Tuhan, biar mengurapan dan kuasa Tuhan turun atas kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami, boleh menyertai kami. 6 hari boleh kami lewati, karena hari ini kami ada dalam bait Tuhan untuk kami bersyukur, untuk kami belajar memuji dan menyembah Tuhan, untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami semua, sehingga hati kami terbuka untuk menerima perkataan Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan iman dan percaya kami di hadapan Tuhan, bahwa pada hari-hari terakhir ini, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, oh Yesus, kami akan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami akan terus belajar setia di hadapan Tuhan, supaya kami menikmati berkat dan janji Tuhan, supaya ketika sangkakala berbunyi kami tidak ketinggalan, oh Yesus, tetapi kami dilayakkan untuk sucikan, tahirkan dan kuduskan dari segala pengaruh dunia yang sering datang menggerogoti iman dan percaya kami. Lepaskan kami daripada yang jahat, supaya kami hidup berkenan di mata-Mu. Mari tolong kami semua yang akan mendengar perkataan-Mu, biar perkataan-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih. Perkataan-Mu membawa kami semakin mengerti tujuan-Mu dalam hidup kami. Perkataan-Mu melepaskan kami dari segala ikatan. Perkataan-Mu mempersiapkan hidup kami untuk menikmati hidup yang kekal. Ketika kami menutup mata,
kami bisa dan dapat berjumpa dengan Tuhan. Pengurapan dan kuasa surga turun melingkupi kami. Segala kekuatan lain yang bukan dari Allah, yang mau datang mengganggu, yang mau datang untuk menolak perkataan Tuhan, yang mau datang menipu kami dengan pikiran yang sia-sia, dengan cara pandang yang sia-sia mengenai firman dan perkataan Allah, kami sepakat, kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menghancurkan setiap kekuatan musuh. Setiap pelindung dosa dipatahkan. Dan Roh Kudus menolong kami dengan roh hikmat dan pengertian. Terjemahkan sabdamu bagi kami. Kami buka hati kami dengan sukacita. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang rindu mendengar firman Allah, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Lihat dulu orangnya di samping kiri kanan Bapak Ibu, dan dengan senyum-senyumnya yang tulus, yang polos, lalu katakan, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Berapa banyak saudara yang menikmati kasih dan kebaikan Tuhan sampai detik ini? Ya Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Ya Allah yang sanggup mengubah kutub menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, jumpa lagi pada kesempatan ini. Selama 10 hari saya ada di Pulau Jawa dan ada dalam rangka mengikuti sidang raya Sinode UPC GPSD gereja kita. Dan oleh kemurahan Tuhan, kemarin hari Sabtu subuh pukul 5 saya dengan istri saya boleh tiba dengan pesawat Batik Air, dan kami ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Saya di Ambarawa, saya nonton live streamingnya, saya lihat jemaat yang hadir, saya lihat khotbah yang disampaikan tentang baik Tuhan, dan saya percaya saudara minggu kemarin diberkati. Baik Tuhan adalah hidup saudara dan saya, karena kita lagi live streaming, orang semua pada nonton kita baik dalam negeri bahkan luar negeri, karena secara serentak, secara otomatis langsung connect di YouTube. Jadi siapapun yang buka YouTube dengan nama gereja kita GPSD MR Ambon langsung akan menikmati siaran langsung kita. Dan puji Tuhan, saya percaya kita semua bisa menikmati anugerah Tuhan hari ini. Tidak banyak lebar saya berkata-kata, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 berakhir pada ayat yang ke-34 dengan tema atau judul yang diberikan kepada Alkitab Indonesia, hal kekhawatiran. Haleluya. Nah, hari terakhir ini banyak orang khawatir tentang banyak hal. Khawatir tidak dapat jabatan, khawatir tidak punya posisi, khawatir tidak bisa lulus dalam partai, dalam hal rohani juga. Kemarin kita di sinode calon ada 3 kandidat, semua pada maju dengan percaya diri yang begitu rupa. Tetapi dari 3 kandidat hanya 1 yang terpilih. Karena dari 3 kandidat itu aturannya mengatur 2/3 suara yang hadir, kalau memenuhi quorum maka yang melebihi 2/3 suara itu yang menang. Tetapi ternyata dalam hitungannya 3 kandidat tersebut sama-sama suara, 138, 105, berarti yang 1 gugur. Yang 105 gugur, 138 berhak maju untuk putaran yang kedua, dan harus 50 plus 1. Jadi 50 lebih 1. Nanti dalam putaran kedua, dan orang itu yang akan dinyatakan menang. Dan puji Tuhan, pada putaran yang kedua pada akhirnya Ketua Sinode kita, Pendeta Daniel Samben dari Papua, dengan istilah, saya kasih istilah dari Maluku Cengke dan Bala, dari Papua Cendrawasih, dari Jawa Batik. Yang menang adalah Cendrawasih.
Puji Tuhan, saya bilang rupanya ceng kepala lagi turun harga. Haleluya. Dan lucu dan saya katakan aneh tapi nyata. Orang-orang Maluku bilang bahwa Pendeta Bakar yang membuat sampai Maluku tidak bisa menang. Saya bilang bukan demikian. Saya katakan siapa tabur kita tuai. Kalau kita tabur yang benar, kita akan tuai kemenangan. Tapi kalau kita menabur yang tidak benar, kita juga akan menuai dan menikmati hasil dari apa yang kita tabur. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang taburlah yang baik supaya hidup kita diberkati. Dan melalui persidangan sidang sinode, pada akhirnya saya masuk juga dalam komposisi pengurus sinode. Yang saya dipercayakan untuk mengawasi doktrin GPSD. Jadi kalau doktrin GPSD yang sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan, saya sebagai ketua yang akan turun untuk bisa memberikan pemahaman kepada warga GPSD supaya bisa tetap ada pada doktrin yang sebenarnya. Dan yang berikut, puji Tuhan, tanggal 22 kemarin, anak-anak kita yang mengikuti kuliah kurang lebih 4 tahun di Salatiga, mereka boleh menikmati kemenangan hasil dari perjuangan mereka. Mereka boleh lulus dengan terbaik dari Maluku ke laut. Mujizat Raja Penglaut. Amin. Ya, dan pelayan terbaik dari seluruh wisudawan. Dan puji Tuhan, itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Dan saya katakan kepada mereka harus tetap kuat dan maju, Tuhan. Dan jangan bangga berlebihan, sebab itu hanya karena kemurahan Tuhan. Belajar lebih baik supaya bisa menikmati lebih banyak pengalaman. Saya memberikan dorongan dan motivasi buat mereka supaya bagi mereka yang terus mau kuliah ambil S2 silakan, dan kami tetap topang dalam doa biar mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada kitab perjanjian baru yaitu Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat 34. Kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpai pasal dan ayat yang saya maksud, mari bangkit berdiri, kita akan baca secara berbalas-balasan. Tema yang diberikan lembaga Alkitab Indonesia adalah hal kekhawatiran. Pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing. Katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Perhatikan Lukas pasal 12 ayat 22 berakhir pada ayat 34. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua ayat 23, dan kita akan baca ayat yang terakhir ayat 34 bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 3. Sebab itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. 3. Siapakah yang dapat kekhawatirannya dapat menampakkan semasa pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? 3. Perhatikanlah apapun yang